6 ingin mempresentasikan bisnis kreatif, yaitu materi tentang manajemen, kreativitas, dan inovasi berbasis pengetahuan. Halo guys, nama saya Fadilah Kunaini. Halo guys, nama saya Kaila Salsaraya. Halo guys, nama saya Bukit Kanada. Halo guys, nama saya Widya Meliawati. Simak video penjelasan dari kami. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian dan konsep kreativitas dan inovasi. Pengertian kreativitas dan inovasi sendiri diartikan berbeda-beda oleh beberapa ahli. Dalam arti luas, inovasi tidak hanya menyangkut masalah produk, akan tetapi dapat juga berupa ide, cara-cara maupun objek yang dipersiapkan oleh seseorang untuk menjadikan sesuatu yang baru. Inovasi sering dikaitkan dengan perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Akan tetapi, dalam konteks pemasaran dan perilaku konsumen, dapat juga dikaitkan dengan produk maupun jasa yang sifatnya baru. Kata baru menunjukkan pada produk yang belum pernah ada sebelumnya di pasar. Kata inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan keterampilan, termasuk keterampilan teknologis dan pengalaman guna menciptakan atau memperbaiki produk. Proses yang dapat memperbaiki nilai yang lebih berarti. Selanjutnya, konsep kreativitas berdasarkan 3P. Yang pertama, proses. Merupakan sebuah proses yang menghasilkan sesuatu yang baru, dan proses bereaksi merupakan bagian paling penting dalam pengembangan kreativitas. Yang kedua, produk. Definisi kreativitas berdasarkan produk merupakan upaya kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang baru atau original atau sebuah elaborasi penggabungan yang inovatif. Yang ketiga, pribadi kreativitas. Mencerminkan keunikan individu dalam pikiran dan ungkapan-ungkapannya. Kreativitas dimulai dengan kemampuan individu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Selanjutnya ada konsep inovasi. Yang pertama, ada inovasi produk, melibatkan pengenalan barang baru, pelayanan baru yang secara substansial meningkat, dan juga peningkatan karakteristik fungsi, kemampuan teknisi, dan mudah menggunakannya. Contohnya itu ada telepon genggam, komputer, dan sebagainya. Yang kedua ada inovasi pendidikan. Inovasi juga berlaku dalam dunia pendidikan. Contoh nyata dari inovasi di dunia pendidikan adalah penerapan kurikulum anti korupsi di sekolah. Kurikulum ini tentu belum ada ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Seiring perkembangan zaman, inovasi pada kurikulum pun dirasa perlu dilakukan. Yang ketiga itu ada inovasi pelayanan publik. Sebelumnya, pelayanan publik hanya dapat dilakukan dengan tatap muka. Namun, dengan berkembangnya teknologi saat ini, pelayanan publik dapat dilakukan secara online. Yang keempat itu inovasi teknologi. Inovasi di bidang teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat, yang membuat manusia mampu berinteraksi dengan siapapun tanpa batas. Yang kelima, inovasi kebudayaan. Budaya erat kaitannya dengan kehidupan bangsa. Inovasi dalam bidang budaya dapat berupa festival kebudayaan ataupun festival lainnya, contohnya festival batik. Yang kedua, yaitu definisi dan tujuan manajemen kreativitas dan inovasi. Yaitu, definisi manajemen inovasi adalah kombinasi dari proses inovasi dan manajemen perubahan. Hal ini mengacu pada perkembangan produk, proses bisnis, dan inovasi organisasi. Manajemen inovasi berkaitan juga dengan pengelolaan inovasi dalam proses-proses, produk, dan pelayanan, organisasi sampai pelanggan dan pasar. Manajemen inovasi merupakan proses pengelolaan inovasi agar dapat berguna bagi pencipta keunggulan untuk bersaing. Manajemen inovasi diperlukan untuk mengetahui bahwa ide-ide baru harus terus mengalir sebagai antisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat, beragam, dan dinamis. Selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen kreativitas dan inovasi. Inovatif dan kreativitas adalah dua hal penting yang menjadi penyeimbang dalam sebuah organisasi ataupun bisnis.
secara berkesinambungan dan akan diterima di masyarakat karena pembaharuan, kreasi, dan inovasi selalu dilakukan demi kepuasan konsumen. Dari berbagai penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan kreativitas yang pertama yaitu menciptakan ide baru atau hal baru. Yang kedua merupakan solusi hasil dari pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan, memperbaiki atau sesuatu. Yang ketiga yaitu menghasilkan sudut pandang atau sudut pandang baru oleh seseorang terhadap suatu masalah. Tujuan inovasi yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan yang terakhir yaitu menciptakan pasar baru. Dan yang ketiga memperluas jangkauan produk. Selanjutnya yang ketiga yaitu perkembangan ide kreatif. Yang pertama, belajar pembentukan ide desain dimulai dengan pembelajaran dan pemahaman yang mendalam tentang dasar desain yang ingin Sri Budi ciptakan. Yang kedua, pelatihan. Pelatihan sangat penting untuk mempelajari bagaimana melakukan sesuatu dengan benar. Terlepas dari fakta bahwa Sri Budi merancang dengan tangannya sendiri atau dengan menggunakan beberapa perangkat lunak desain. Yang ketiga yaitu investigasi. Bahkan sebelum Sri Budi mulai membayangkan sebuah ide, Sri Budi harus memperoleh informasi yang cukup mengenai klien, termasuk bidang usahanya, jasa yang ditawarkan, karakter perusahaannya, dan lainnya. Yang keempat yaitu pencerahan. Setelah di pikiran Anda terpenuhi dengan data dan informasi yang cukup dan yang berkaitan dengan subjek, sekarang saatnya Anda akan menghadapi fase pencerahan di mana sebuah gagasan kreatif muncul di kepala sehingga dapat dimanfaatkan untuk melengkapi rancangan desain. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam